Cuaca yang terik dan panas, tampak dua orang pria dan seorang anak lelaki sedang mengukur luas tanah, dan memberi beberapa tanda. Dari kejauhan, beberapa suku Apache memantau apa yang mereka kerjakan di wilayahnya. Beberapa hari kemudian, seorang pria mencari di mana lokasi yang ada dalam sebaran yang dibawanya. Ketika melewati lembah San Pedro, dia melihat ketiga mayat tergeletak sudah tak bernyawa, dengan bulu dari suku Apache yang ditinggalkan. Pria itu langsung menguburkan ketiga mayat itu di dekat pohon yang sejuk. Dan untuk waktu sejenak, pria itu menyempatkan mandi dan melepas lelah. Beberapa bulan kemudian, lembah San Pedro telah ramai dihuni beberapa penduduk, dan hidup dengan damai. James, seorang perwira tentara Union juga tinggal di sana. Namun James, istri dan kedua anaknya, membangun rumah yang tak jauh dari pemukiman. Suatu malam, saat semua penduduk sedang bersantai, suku Apache menyerang habis-habisan pemukiman itu. Rumah James pun ikut terkepung. James berusaha menyelamatkan istri dan anak wanitanya ke ruang bawah tanah, sedangkan anak lelakinya ingin bersama James melawan suku itu. Di tengah penyerangan, seorang bocah bernama Jess berhasil meloloskan diri, dan pergi ke markas tentara Union untuk meminta bantuan. Keesokan harinya, beberapa orang yang selamat, bergotong royong untuk membereskan sisa-sisa kekacauan. Beberapa menit kemudian, pasukan Union yang dipimpin Letnan Trent, tiba bersama pasukannya. Trent sempat menginterogasi beberapa penduduk tentang pemukiman itu. Trent berpendapat jika lahan yang ditempati, merupakan lahan suku pribumi, dan kelihatannya suku Apache tidak terima dengan para pendatang. Trent menyuruh pasukannya untuk membantu menguburkan korban yang tewas, dan juga menawarkan warga yang selamat untuk tinggal di pemukiman Galan dekat kamp pasukan Union. Anak buah Trent tidak sengaja menemukan ruang bawah tanah di kediaman James. Mereka berhasil menyelamatkan Francis, istri James dan anak perempuannya Lizzie. Mereka juga menemukan mayat James dan anak lelakinya. Karena James adalah pasukan Union, Trent mengajak Francis dan Lizzie untuk tinggal di pemukiman Galan. Di sisi cerita yang lain, kembali ke 10 tahun lalu, seorang wanita bernama Ellen yang membawa bayinya, entah kenapa tiba-tiba menghabisi seorang lelaki paruh baya yang sedang tidur. Keluarga Skes tidak terima atas kematian ayahnya yang dilakukan Ellen. Junior Skes dan Caleb bertekad untuk mencari Ellen yang kabur entah kemana. Di wilayah Wyoming, Ellen, Walter dan Margot, beserta Sam anak Ellen, tinggal serumah. Margot, seorang wanita penghibur, mencoba menggoda pedagang kuda yang baru tiba bernama Hayes, untuk singgah di rumahnya dan siap melayaninya. Sebenarnya Hayes tidak begitu tertarik dengan tawaran Margot. Karena Margot yang selalu memaksa, akhirnya Hayes menerima tawaran Margot, dan akan menemuinya di saat sore. Margot pun sesegera kembali, karena harus menjaga Sam, yang akan ditinggal Ellen dan Walter untuk keperluan sesuatu. Walter yang dikenal pedagang tanah, mengajak Ellen ke suatu tempat bertemu seseorang untuk menawarkan suatu wilayah pertambangan. Sesampainya di sana, dan setelah menunggu beberapa menit, Ellen terkejut jika yang ditemuinya adalah keluarga Skes. Begitu juga dengan Junior dan Caleb yang terkejut melihat wanita yang selama ini dicari-cari. Mereka berbincang tentang kematian ayahnya yang membuat suasana menjadi tegang. Walter yang tidak tahu menahu tentang perbincangan itu, mencoba mendinginkan suasana dengan menawarkan mereka sebuah lahan pertambangan. Situasi yang masih tegang,
membuat mereka tidak tertarik dengan tawaran Walter dan membuat mereka murka hingga Caleb menghabisi Walter. Kelakuan Walter membuat Junior marah. Junior mengusir Caleb dan memerintahkan untuk mencari Sam anak Ellen yang berada di rumah. Saat Hayes hendak menuju rumah Margot, dia bertemu dengan Caleb. Selama perjalanan, Caleb yang sombong dan sok berkuasa di wilayah itu, membuat Hayes merasa tidak nyaman, apalagi Caleb bercerita akan membawa anak yang bersama Margot. Hayes merasa ada yang tidak beres dengan Caleb, hingga Hayes mengeluarkan pistolnya dan adu tembak pun terjadi, yang menyebabkan Caleb tewas. Margot dan warga sekitarnya menyaksikan kejadian itu. Hayes merasa bahwa Caleb tidak sendiri. Ia mengajak Margot yang shock melihat kejadian itu, untuk segera meninggalkan tempat ini sebelum teman-teman Caleb datang. Margot mengikuti perkataan Hayes, dan membawa Sam pergi jauh dari tempat itu. Setelah cukup menjauh dari rumah, di suatu tempat mereka berhenti sejenak. Hayes memeriksa setempat, dan dugaan Hayes benar, bahwa seseorang teman Caleb sedang mencarinya, dan mencari info tentang dirinya. Mereka memutuskan untuk berdiam diri sejenak, agar teman Caleb pergi dulu menjauh. Entah apa yang dipikirkan Margot, setelah melihat selebaran itu, ia menitipkan Sam pada penduduk sekitar. Ia juga pergi meninggalkan Hayes dengan selebaran itu di sampingnya. Di Camp Union, Trent mendapat protes dari atasannya, karena membawa lagi beberapa penduduk yang selamat ke camp. Trent diberitahu bahwa kedatangan pasukan Union untuk menjaga perbatasan. Sedangkan kedatangan mereka, mencari tempat tinggal baru, walaupun beberapa kali diserang suku Apache. Mereka tak akan menyerah. Menurut mereka, sial adalah suatu nasib, dan itu tidak akan mencegah mereka untuk datang lebih banyak ke tempat ini. Jadi, Trent diminta untuk membiarkan saja apa yang akan terjadi pada mereka yang telah melewati suatu batasan wilayah. Beberapa minggu telah berlalu, Frances dan Lizzie mulai terbiasa dengan lingkungan sekitar. Mereka juga mulai membantu mengerjakan beberapa pekerjaan seperti yang lainnya. Frances merasa sangat berterima kasih pada Trent, hingga Frances mulai jatuh hati pada Trent. With me? Di suatu tempat, beberapa rombongan yang kelihatannya juga baru datang, tampaknya juga tergiur dengan selebaran itu. Mereka dikawal oleh beberapa kobau, untuk menjaga keselamatan mereka. Dan di antara mereka juga mendengar tentang cerita suku Apache yang menghabisi beberapa pendatang. Namun, cerita itu tak membuat mereka takut, dan malah lebih bersemangat untuk pergi ke tempat itu. Tampak dari kejauhan, di atas bukit bebatuan, beberapa dari suku Apache sedang mengawasi rombongan. Apakah mereka akan bernasib sama dengan orang-orang di lembah San Pedro? Ikuti kelanjutan ceritanya, di bagian kedua.